wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susiati S. Perkenalkan nama saya Sakia Naswa Zainuddin dengan Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Mardia. Saya Syarif Hijra Febrianti, salah satu anggota dari kelompok 2. Perkenalkan nama saya Muhammad Aram Firmansyah. Saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sistem pernafasan. Nah, sistem pernafasan atau biasa disebut dengan sistem respirasi merupakan sistem organ yang dipakai untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sudah cukup semuanya bila dunia membuat. Ada beberapa alat-alat sistem pernafasan, teman-teman. Yang pertama itu adalah rongga hidung atau biasa disebut dengan cavum nasalis. Jadi, udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Dan rongga hidung ini berlapis selaput lendir yang di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau biasa disebut dengan kelenjar sebasea, dan juga terdapat kelenjar keringat atau biasa disebut dengan kelenjar sudorifera. Jadi selaput lendir ini berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Biasanya itu dikenal dengan sebutan rambut hidung. Nah, juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi menghangatkan udara yang masuk. Di sebelah belakang rongga hidung terhubung dengan nosofaring melalui dua lubang yang disebut dengan choanae. Baik, saya akan menjelaskan tentang anatomi tenggorokan atau faring. Faring merupakan suatu musculofacial tuba yang dapat dibagi menjadi nasofaring, orofaring, dan hipofaring. Faring dan laring esofagus menghubungkan cavum nasi dan cavum oris. Faring dan nasofaring terpisah oleh palatum. Orofaring dan hipofaring oleh epiglotis. Fungsi utama dari faring ini adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung atau resonansi untuk suatu percakapan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laring dan trakea. Yang pertama, pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea di depan lariofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselaputi oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipi yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada atau torak. Dinding tenggorokan itu tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Batang tenggorok atau trakea terletak di sebelah depan kerongkongan. Di dalam rongga dada, batang tenggorok bercabang menjadi 2 cabang tenggorok atau bronkus. Di dalam paru-paru, cabang tenggorok bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil yang disebut bronchiolus. Gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Ini saya akan menjelaskan struktur paru-paru bagian pulmo. Paru-paru dibagi menjadi 3 lobus pada dekstra, yaitu lobus superior, lobus medius, dan lobus inferior. Sedangkan pada paru-paru bagian kiri hanya terdiri dari 2 lobus saja, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Namun pada daerah paru kiri terdapat satu bagian di lobus superior yang analog dengan lobus medius pada paru-paru dekstra yang dinamakan dengan lingual pulmonalis.
Di antara lobus-lobus tersebut terdapat fisura. Pada paru-paru bagian dekstra terdapat 2 fisura, yaitu fisura horizontalis yang terdapat di antara lobus superior dengan lobus medius, dan fisura obliku yang terdapat di antara lobus medius dengan lobus inferior. Sedangkan pada bagian paru-paru kiri hanya terdapat fisura obliku yang terletak di antara lobus superior dan lobus inferior. Paru-paru mempunyai volume dan kapasitas tersendiri. Volume paru-paru terdiri dari volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, dan volume residu. Kapasitas paru-paru terdiri dari kapasitas inspirasi, kapasitas residu fungsional, dan kapasitas paru-paru total. Bagian kedua, pleura. Pleura adalah suatu membran serosa yang membungkus paru-paru. Pleura ini mempunyai nama tersendiri tergantung dengan lokasinya. Pleura yang menyelubungi rongga dada pleura parietalis, sedangkan pleura yang menyelubungi paru-paru dinamakan pleura visceralis. Di antara pleura parietalis dan pleura visceralis ini terdapat satu lapisan tipis cairan pelumas yang mempunyai fungsi untuk mempermudah permukaan, mengembang dan mengempis selama pernapasan berlangsung, serta berguna agar tidak terjadi pemisahan antara thorax dan paru-paru, atau dari Price dan Wilson 1995. Lapisan tipis tersebut terdapat pada rongga pleural. Cairan yang terdapat pada lapisan tipis tersebut disekresikan oleh sel-sel pleural sehingga paru-paru dapat mengembang dan mengempis tanpa friksi. Ketika terjadi pernapasan, akan terjadi perubahan tekanan pleural alveoli. Dalam setiap paru terdapat sekitar 300 juta alveolus dengan luas permukaan seluas lapangan tenis. Terdapat 2 tipe lapisan sel alveolus. Pneumosit tipe 1 merupakan lapisan yang tipis yang menyebar dan menutupi lebih dari 90% daerah permukaan. Dan pneumosit tipe 2 yang bertanggung jawab terhadap sekresi surfaktan. Surfaktan merupakan zat lipoprotein yang dapat mengurangi tegangan permukaan dan mengurangi resistensi terhadap pengembangan pada waktu inspirasi dan mencegah kolaps alveolus pada waktu ekspirasi. Alveolus dilapisi epitel selapis gepeng. Alveolus yang berdekatan memiliki septum interalveoler bersama. Di dalam septum ini terdapat plexus kapiler yang ditunjang serat jaringan ikat halus, fibroblast, dan sel lainnya.